اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله على آله وصحبه وسلم بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني بقولي بحق العالمين برسول الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوا بالمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العز بالزاري والكبرياء إلهي فمن نازعني منهما شيئا عذبته. الحديث المقال الحمد لله menjadi kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dijadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selain pada umat Islam tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali umat-umat yang dulu yang begitu Nabi yang benar-benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atani ati min rabbis samaa ma min mata min ummatin la yushriku billahi syai'an yadkhulul jannah la yushriku billahi syai'an yadkhulul jannah. Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku malaikat dari Tuhanku akhbari dan mengabarkan kepadaku man mata min ummati, barang siapa yang mati daripada umatku la yusyriku billahi syai'an, dan dia tidak mensyirikkan mensekutukan sesuatu apapun daripadaku, dakhala jannah, akan masuk ke dalam surga. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maqala fa in zana fa syara?" Maqala fa in zana fa syara. Walaupun itu umat itu mencuri atau berzina, zana fa syara, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, maqala zana fa syara. Jadi walaupun umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina dan mencuri, dakhala jannah, akan masuk ke dalam surga kalau dia tidak mensekutukan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mensekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak mensekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kalau kita sakit kepala atau batuk, sakit kepala contohnya gini, sakit kepala mah minum paramek aja pasti bisa sembuh. Itu salah satunya sini. Bukan pakai syariat, kalau maunya syariatan makin minum obat paramek sembuh gitu. Kalau disyariatkan, kalau dia langsung memutuskan minum paramek mah pasti cager, minum kopi mah pasti cager batuknya, itu salah satu musyrikan, mensekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Jadi makanya kata Nabi itu kalau tidak mensyirikkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah, pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dan warga-warga yang ada di sini masuk surga bersama para aulia, para ulama, para sahabat dan para
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk mendapatkan syafaatul azam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'izzu izari wal kibru rida'u idari faman naza'ani minhuma syai'an adhabtahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keperkasaan itu adalah selalu milik Allah, dan kebesaran kesombongan itu adalah sebenarnya milik Allah. Maka barang siapa yang mengambil daripadaku terhadap kedua hal itu, maka aku akan menyiksa. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, janganlah pernah kita berlaku sombong di muka bumi ini. Orang mukmin khususnya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang mukmin itu dilarang berdek, menjadi diri, harus hadap asal, tawadu. Sombong itu banyak. Jangan kita merasa kita sudah bersih penyakit hati, khususnya terakhir, khususnya saya masih banyak penyakit hati. Sombong salah satunya kalau dikasih tahu kebenaran dia tidak mau, dia tidak menerima. Sombong karena dia merasa sudah kaya, sombong dia merasa punya jabatan, sombong dari segala macam, dia punya ilmu, sombong kemudian itu, dan tidak mau menerima kebaikan daripada orang lain, tidak mau menerima kebaikan daripada yang sedikit dari orang rendah, karena sombong itu bakal memakan dirinya sendiri seperti kayu membakar, api yang membakar kayu itu. Orang yang sombong pasti akan hancur seperti umat-umat yang terdahulu. Sombongnya gimana? Banyak umat-umat yang terdahulu sombong gara-gara dia hebat, gara-gara dia kuat, gara-gara dia bisa segalanya. Seperti umat Nabi Musa Samiri itu, dia bisa membuat sapi dari emas karena dia pintar, akan kecerdasannya membuat emas itu, dibikinnya sapi, anak sapi dari emas. Makanya umat-umat Bani Israel menyembah emas semua. Karena apa? Karena kesombongannya dia hancur. Contohnya siapa lagi? Qarun yang menumpuk harta karena dia merasa sombong, dirinya gagah, hebat, banyak, pintar, dia hancur. Qarun, makanya istilah zaman sekarang harta Qarun itu. Karena Qarunnya hancur, mati, tertimpa hartanya sendiri, ambles. Siapa lagi? Abu Lahab, Fir'aun itu, kaum Amalek, Namrud, semuanya sombong, gagah karena mereka mengaku Tuhan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud gagah dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala sama nyamuk. Bukan kehebatan, bukan sama Nabi Ibrahim, tapi dia matinya sama nyamuk karena nyamuk masuk ke dalam telinganya Namrud yang merasa gagah, hebat, aku Tuhan. Abu Lahab yang ngaku Tuhan juga gagah, yang hebat, yang sampai dia menantang Nabi Muhammad SAW tatkala syafaratul maut. Hei kejahatan atas Muhammad dakwah main cenah di neraka. Itu Abu Lahab, saking gagahnya dia dibunuh sama anak kecil, matinya juga sama anak kecil, sama Mu'az bin Amr dan Mu'az bin Anfa, dan dibunuh lagi, dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu sama anak kecil, bukan orang dewasa yang membunuh Abu Lahab. Makanya dari itu jagalah hati kita, jagalah daripada penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Banyak penyakit sombong, ujub, takabur, riya, dengki. Itu orang yang suzon. Jagalah hati, khususnya diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan anak keturunan kita dijauhi daripada penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit batin yang Allah
yang ada di diri kita, penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit angkuh, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit syirik, dan penyakit-penyakit yang lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.